Ya, selamat sore, Junta. Sore, Om. Oh iya, dari Kristen atau Muslim, Bu Junta? Kristen. Bu Junta. Oh, Kristen. Oke, silakan. Ini temanya tadi apa ya? Ibu Yesus menyembah siapa? Itu pertanyaannya diketik dari ayat mana, Pak? Dari mana abang-abang sekalian tahu kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus? Sementara sebelum Yesus dikandung, malaikat juga sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung sesungguhnya engkau akan mengandung dan aku melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang sangat tinggi. Ya. Terus Maria menuhankan anaknya gitu maksudnya. Kalau menuhankan itu kan dimana kita menghormati dia, menganggap dia sebagai junjungan kita. Ya Maria juga. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya Maria menganggap Yesus junjungan? Di mana dalilnya? Itu dalilnya itu sudah lama kali terjadi kemana dia? Kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, abang juga dapatnya dalilnya dari mana? Dari mana abang bisa buat opini seperti itu? Karena yang datang kepada Maria itu hanya manusia yang dia kandung. Dari malaikat yang menyampaikan kepada dia, yaitu Roh Kudus atau Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Engkau akan mengandung Tuhan laki-laki atau bapak laki-laki, itu enggak ada. Itu sudah bukti. Dan memang tidak ada bukti Maria menyembah anaknya sendiri. Yang terbukti menyembah oknum Yesus Kristus itu Kristen kan? Nah, kalau yang Kristen sembah itu adalah anak Maria, berarti Maria yang lebih dulu mencontohkan itu. Adakah? Ternyata nggak ada. Maria punya wewenang bang mengajari. Kenapa? Maria tidak punya wewenang untuk mengajari orang lain, tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa yang dia kandung adalah Tuhan. Dia nggak punya wewenang. Lalu, karena memang kalau ibu sendiri adalah Tuhan. Kalau ibu kandung sendiri tidak punya wewenang mengajarkan anaknya adalah A dan B atau C, lalu siapa yang punya wewenang mengajarkan tentang Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Yesus itu sendiri. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah, di mana Yesus mukjizat? Dia sudah mulai itu langsung dia melakukan mukjizat itu karena dia diberi kewenangan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah sekarang, apakah mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak disaksikan oleh ibu kandungnya? Disaksikan. Kenapa ibunya tidak menuhankan kalau begitu?
Kalau hanya gara-gara mujizat sampai dia Tuhan, kenapa ibunya tidak menuhankan anaknya? Ibunya menganggap dia Tuhan loh Bang. Di mana dalilnya ibunya menganggap Ada juga anaknya? dalil yang menyatakan bahwa Maria tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Loh, Justru dia dengan sangat tidak menuhankan dia, berarti tidak menganggapnya Tuhan. Dengan tidak menuhankan, berarti dia tidak menganggapnya Tuhan. Nah, sedangkan Kristen menuhankan Yesus Kristus, dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Sedangkan yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Kira-kira anaknya saudari saya Junta yang tahu tentang anak Anda, bahwa di situ ada tai lalat, di situ ada benjol, di sini anaknya itu yang tahu Anda atau orang lain atau tetangga? Anda kan? Iya. Nah, tentang Yesus seperti konsep Kristen, yang lebih tahu Kristen atau ibunya? ibunya yang tahu. Ibunya yang tahu. Anak-anak. Kalau begitu, kenapa ibunya tidak menuhankan? Yesus itu dari kecil sampai dia berumur 30 tahun dia layak. Kenapa ibu kenapa ibu yang lebih tahu tentang anaknya tidak menuhankan selayaknya Kristen menuhankan Yesus Kristus? Kenapa? Dia memanggil Yesus Tuhan sewaktu Di mana Yesus, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Di mana? Di mana? Tentang ayat-ayat ini ya, karena belum menguasai ayat Alkitab sepenuhnya, memang nggak bisa menjawab. Tetapi yang abang bilang itu pasti tidak sesuai. Ya, di mana dalil? Di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Wahai anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Di mana itu? Tuhan, tetek nan. Tuhan, sini. Tuhanku di sini. Tetek sama ibu, gitu. Apa Maria sudah gila juga? Bukankah Maria justru yang gila itu dianggapnya Yesus? Markus 3 nomor 21. Sekarang ibunya ikut-ikut gila gitu. Bang Afida, barakallahu fikum. Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah Anda sendiri. Yang lebih tahu tentang anak Maria adalah Maria itu sendiri. Bukan Kristen yang muncul 2000 tahun berikutnya dengan buku-buku yang Maria sendiri tidak tahu tentang buku itu. Kalau Maria ternyata tidak menyembah anaknya yang adalah Tuhan, berarti Maria adalah ibu yang durhaka. Apakah bisa ibu durhaka kepada anak? Karena kan sepengetahuan kami juga, kalau yang saya ingat ya, itu Yesus begitu lahir saja sudah mau dibunuh. Jadi wajar saja Yesus ini masih diamankan oleh ibunya, karena banyak orang-orang orang Herodes atau orang apa itu yang cari-cari setiap anak laki-laki yang akan dibunuh. Jadi memang Yesus ini disembunyikan. Justru ketika dia lahir, orang-orang Majus mau datang menuhankan dirinya. Iya, tapi Raja Herodes begitu mendengar kabar itu, jadi dia disuruh lari ke Israel untuk bersembunyi bersama Yusuf juga kan bapaknya, tapi kan bukan bapak kandung ya. Jadi maksudnya Tuhan ketakutan, ibu Tuhan ketakutan kalau Tuhan ini dibunuh sama orang gitu maksudnya. Ya, memang sudah disuruh pergi. Ya, terus kenapa disembunyikan kalau dia adalah disembunyikan kalau dia adalah Tuhan? Dia masih bayi. Memang kan ujung-ujungnya anak-anak laki-laki, semua yang anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ya, ujung-ujungnya kan lebih bagus lagi kalau dibunuh untuk nebus dosa.
yang nggak gitu konsepnya. Berarti nanti manusia belum tahu segala firman yang dia curahkan. Ya, Segala firman yang apa? belum Apa ada yang- kalau misalnya gini? Kalau misalnya dia mati, dibunuh pada saat dia bayi, kan tujuannya ke dunia ini untuk menebus dosa manusia katanya. Harus dia serubah dulu dengan manusia itu, berbaur dulu dengan manusia itu untuk mengajari itu kan- manusia itu tentang hidup yang benar. Lah hidup benar gimana? Kan sudah menebus dosa biar hidup tidak benar. Kalau dosa sudah ditebus, buat apa lagi hidup benar? Kalau manusia tidak menyaksikan manusia, percaya. Kan Dosa dihapuskan dengan darahnya Yesus. Siapa yang kemudian hidup di dunia sebagai manusia keturunan Adam, dengan darah Yesus semua dosa sudah ditebus kan? Anda baca di dalam kitab saudara 1 Yohanes 1 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1. Kan jelas itu. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tetapi ketika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi dosa dunia. Dosa dunia loh yang ditebus. Jadi ketika dia mati pada saat bayi, ya dosa dunia ditebus. Bebas. yang nggak ada yang percaya, belum ada, dia ini belum melakukan apa-apa pada saat dia Lalu buat melakukan itu. lalu buat apa? Lalu buat apa dia datang kalau dia milih-milih gitu loh. Buat apa kalau dia datang milih-milih? Sedangkan apa yang dituangkan kemudian itu tidak masuk akalnya manusia. Dia yang mengimani, ya masa dia masuk akal. Dia kan bukan Di mana coba? Di mana masuk akalnya Tuhan datang ke bumi bunuh diri untuk nebus dosa manusia sementara dia adalah Maha Pengampun. pengampun yang sudah membunuhnya. Tetapi Iya. kan dia memperingatkan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dia menebus dosa dengan cara bunuh diri, itu apa faedahnya coba? Kan dia Bukankah bunuh diri, Bang, dibunuh oleh orang-orang yang jahat, yang serakah. dia datang tahu enggak tujuannya datang ke bumi? Ya, untuk menebus dosa manusia. Dengan cara dibunuh. Melakukan jalan yang benar. Dengan cara dibunuh. Itulah cara yang dilakukan manusia yang Ya jahat. berarti dia tahu kalau dia akan datang, dan kalau dia datang pasti dibunuh. Berarti dia sudah tahu. Begitu dia datang pasti dibunuh, berarti dia tahu datang bunuh diri. Iya, tetapi kan tidak langsung dibunuh. Dia harus melalui Melalui semua apa? penderitaan itu, derita cambuk, derita Begitu. pengkhianatan. Begitu syarat menghapuskan dosa itu dia harus dicambuk dulu, Itu bukan syarat diludahin. menghapus dosa, Bang. Lalu apa? Bukan syarat menghapus dosa. Lalu apa? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Dicambuk, diludahi, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak. Apa itu? Ajaran apa itu? Apa yang bisa kita dapat dari situ? Apa yang bisa kita petik? Orang serakah lah itu, yang jahat itu, yang membunuh dia Ya itu. apa yang bisa dipetik dengan Tuhan ditombak, Tuhan diludahin, Janganlah Tuhan kamu ditonjok? hidup- Janganlah kamu hidup menurut kedaginganmu, agar apa Ya yang Tuhan, terjadi pada tidak- Tuhan. Luar biasa nggak kalau Tuhan itu ditampar? Luar biasa nggak? Ya, itulah supaya manusia bisa tahu betapa besar pengorbanannya buat manusia ini. Lah, nggak ada pengorbanan kalau Tuhan. Ya, itulah pengorbanannya. Apakah berarti jika Tuhan itu mati? Berarti nggak Tuhan mati? Berarti dia, buktinya banyak manusia yang sadar. Yang berarti itu kalau manusia yang mati. Manusia mati untuk manusia lainnya itu baru berarti. Tapi kalau Tuhan yang mati untuk manusia, nggak ada yang berarti di situ, namanya Tuhan. Ya, berarti lah, biar manusia itu hidup lurus sesuai dengan yang difirmankannya. Berarti Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya berarti? Bagaimana ceritanya berarti Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu bisa menghidupkan dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha hidup? kan dia membangkit lagi. Iya, berarti tidak ada artinya. Tidak ada artinya berarti. Yang berarti itu kalau manusia mati untuk manusia, itu baru hebat. Setelah kematiannya baru berita tentang kebesarannya baru menyebar ke seluruh dunia. Terbukti bahwa dia Kenapa bukan ibunya sendiri? Kenapa bukan ibunya sendiri yang mengajarkan itu? Kenapa bukan ibunya? Maria itu tidak punya hak atas Yesus karena dia juga kan dianugerahkan, dikaruniakan. Bukannya dia yang pertama kali didatangi oleh malaikat? Ya, Bukankahnya dia? untuk mengandung Yesus ini. Nah, setelah itu dia tidak tahu. Setelah itu dia tidak tahu kalau anaknya ini adalah Tuhannya, gitu. Ya, dia sudah tahu itu anak yang sudah diutus Tuhan.
Diutus Tuhan atau Tuhan? Mana yang betul? Nggak tahu itu. Maksudnya apa ini? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Gimana sih? Dia Tuhan, Allah itu sendiri. Dia Tuhan adalah Allah Mengagungkan Tuhan itu itu. kan kita mengagungkan dia. Iya, artinya Maria tahu kalau anaknya ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya tahulah dia. Di mana itu? Di mana dalilnya? Makanya dia nggak- Di mana apa-apa, dalilnya? nggak mau berbuat apa-apa. Di mana Makanya dalilnya? Dalil. Yesus Di mana ditangkap dalil? saja, Maria hanya bisa menangis. Maria tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tahu. Di mana dalilnya? Maria tahu kalau yang dia kandung itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, sewaktu dia didatangi malaikat Ya itu kan yang ketika datang malaikat dikatakan anak, bukan Tuhan. ya, karena Dikatakan dia anak manusia yang kau kandung itu adalah anakmu. akan mengandung anak laki-laki. Nah, anak laki-laki dikandung berarti anak manusia atau bukan? Ya dia manusia lah, orang dia mau suruh Ya, anak manusia. Terus mana pengetahuannya bahwa dia adalah Tuhan? Ya dari segala pengajarannya, dari segala kejadian. Tadi katanya anak manusia kok berubah jadi Tuhan. Selama dia hidup, sebelum dia disalibkan. Tadi katanya diberitahukan kalau yang lahir ini anak manusia, kok jadi Tuhan? Maria intinya tidak tahu menahu kalau anaknya ini ternyata Tuhan, kan gitu. Sudah tahu. Di mana dalilnya? Malah kalau Anda membaca Markus 3:21, ibunya menganggapnya orang gila. Markus 31. Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Iya, Sebentar, saya baca dulu. silakan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mengambil dia ini mengambil siapa? Ambil Yesus. Kemudian Yesus masuk. Tapi kan ayat sebelumnya, kemudian Yesus masuk ke rumah, ke sebuah rumah. Maka datang orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, Sebab? ia tidak sesuai dengan Taurat yang datang dari Boro-boro. itu karena kehebatannya, Bang. Makanya dia dianggap gila karena dia telah melakukan banyak mukjizat. Nah, banyak orang tidak percaya. Jadi Merasa karena bagus dia sendiri. banyak melakukan mukjizat, bukannya dianggap Tuhan, malah dianggap orang gila, betul? Nah, itu orang itu Keluarganya. Yesus melakukan. lakunya di situ. Lah. Nomor 21-nya itu siapa rupanya? Bukan keluarganya. Keluarganya ketika melihat Yesus anaknya ini melakukan banyak mujizat, bukan menganggapnya Tuhan, menganggapnya orang gila. Karena itu kan ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Taurat yang lain, ini jadinya tidak Keluarganya lagi loh. orang tersebut semenjak Yesus ada di situ. Keluarganya loh, keluarganya. Keluarganya termasuk oleh ahli-ahli Taurat yang ada di Iya, keluarganya. Makanya ahli Taurat pula Anda sebutkan. Berarti ahli Taurat ada nggak memahami Tuhan datang ke bumi memberikan mujizat? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Maka ditolak. Tapi keluarganya justru menganggapnya gila. Kan gitu. Ya karena apa yang dilakukan Yesus itu kan di luar dari kemampuan manusia. Ya harusnya kan sama seperti Musa, tapi Musa tidak dianggap gila. Ini kok malah dianggap gila? Ya, karena yang menangkap dia itu yang orang gila, Bang. Hah? Yang mau Mana dia dalil? itu orang gila. Berarti Makanya Anda dia bisa buat seperti itu. Berarti Anda punya utang budi kepada orang gila yang telah membunuh Tuhan Anda sehingga dosa Anda ditebus. Karena mereka ya dosa. Nah, umpama kita nggak bisa terima tentang kemajuan seseorang, kita bilang dia itu udah gila, angkat, singkirkan, gitu. Padahal Berarti sebenarnya tidak. berarti mereka tidak menganggapnya Tuhan tapi menganggapnya gila. Mana yang betul ini? Itu bukan keluarganya Yesus. Loh, di situ dikatakan keluarganya. Enggak punya Keluarganya keluarga. datang, keluarganya Di situ waktu punya keluarga. keluarganya mendengarkan hal itu,
Mereka keluarganya datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Kaum keluarganya. Yesus itu tidak punya keluarga. Dia cuma terlahir dari ibunya itu, bahkan ibunya Oh, sendiri. jadi ibunya Yesus bukan keluarganya. Iya. Bisa ada ikatan keluarga karena dia Eva. Sebenarnya yang gila ini bukan Yesus, Anda yang gila. Masakan ibu kandungnya sendiri dikatakan bukan keluarganya? Betul. Ini kaum keluarga. ajaran Kristen ini memang membuat penganutnya gila memang. Orang apa yang terlalu gila karena terlalu ingin menjatuhkan kita. Bukan menjatuhkan, orang sudah jatuh dari sononya kok jatuhkan lagi. Mana bisa dijatuhkan sesuatu yang sudah jatuh? Anda mengatakan bahwa Maria tidak ada hubungan keluarga dengan anak kandungnya sendiri. Itu gila atau waras? Yang ingin menangkap Yesus. Iya, tadi Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Keluarga inti. Berarti Yesus jelas-jelas lahir dari ibu kandungnya. Anda lebih Tuhan daripada sang Bapa. Sang Bapa mengatakan lahir dari ibu kandungnya seorang perawan bernama Maria. Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Iya, Yesus keluarga. Dia cuma terlahir dari seorang darah Maria. Iya, Bunda Maria. Jadi pecah kepalaku. Maria tidak punya anak rupanya. Pecah kepala saya, Bang. Aduh. Ya, cuma Yesus itu. Terus Maria, hanya itu aja yang ada hubungan. Yang lain-lain nggak ada keluarganya. Pusing. Yang dikatakan yang kaum keluarga itu ya bukan keluarga Yesus. Pusing saya. Nggak ada ikatan darah dengan orang lain. Makin kesian. Betah banget ya Bang Junga dari tadi, kok ketawa betah banget gitu. Maria tidak punya keluarga. Gimana ini teman-teman? Yesus tidak punya keluarga. Dia punya Yesus ibu, tidak punya. cuma Maria. Udah, yang lain nggak ada dia. Mau paman, bibi, nenek, nggak ada dia. Hancur, Mina, hancur. Hancur. Menderita saya kok buat, Dek. Bentar. Oh, setengah mata tak saya berpikir kok buat. Jadi juntak ini gejala awalnya apa ya begini ya? Nggak tahu. Coba lah Jadi bahas yang lain. juntak Yesus nggak punya ibu ya? Dia punya ibu, nggak punya keluarga lain. Ibunya itu keluarganya nggak? Ya ibu aja. Nggak, itu dianggap keluarga atau bukan? Terikat seperti di dunia ini loh Bang. Tidak seperti di dunia ini, ayah, ibu, nenek. Dia nggak ada ikatan seperti itu. Temija. Punya adik dia, Bu. Punya adik juga dia. Sebenarnya Tidak kandung. jelas-jelas dikatakan di dalam kitab saudara Markus 3 nomor 21 itu sanak keluarganya sendiri. Dikatakan inilah silsilah Yesus. Sekarang dia tidak punya keluarga. Bagaimana ini teman-teman? Tidak punya keluarga Yesus ini. Tapi di dalam kitabnya saudara Kristen dikatakan inilah, ya, kemudian apa? Silsilah Yesus. Silsilah itu apa sebenarnya? Itu keturunan itu. Itu keturunan. Pusing juga kita dibuat Dari ini. bangsanya. Di mana Salah jalan? terjemahan. Mati ya. Hancur Mina. Salah terjemahan. Hancur. Udah ya, jadi kesimpulannya Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Itu Kristus yang bukan. Berarti Anda menyembah anak manusia gitu. Menyembah anak manusia. Tuhan itu sendiri. Nah, itu karena Anda memaksakan Kristus yang Anda sembah itu seakan-akan anak Maria.
Makanya Anda memaksakan. Sebenarnya Kristus yang Anda sembah itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia yang pernah mencobai Yesus, yang pernah menawarkan Yesus kuasa dunia ini, tapi Yesus menolaknya. Tapi diterima oleh pengganti Yesus yang mati dikubur 3 hari, dan setelah keluar dari kubur, kuasa dari iblis itu diterimanya. Itulah yang Anda sembah. Kesimpulan akhirnya di situ. Makanya tidak bisa. Makanya, loh, Paulus sendiri mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Paulus yang mengatakan itu. Sedangkan Maria, Anda sendiri. Si Paulus yang didatangi iblis, bukan Kristus yang datangi dia. Iblis yang datangi dia dalam rupa Kristus. Siapa? Paulus? Paulus itu yang tertipu. Paulus yang tertipu. Bagus. Tetapi kemudian Paulus ini mengajarkan umatnya untuk menyembah Kristus yang datang kepadanya. Makanya pengikut Paulus disebut Kristen. Pertama kali di Antioquia pengikut Paulus itu disebut Kristen. Gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Yes. Saya kira sudah selesai. Bang Handi atau Dinda Dito silakan. Saya sarapan dulu ya. Lanjut dulu sebentar. Ya nanti kalau masuk maghrib di sana Pak ditutup aja dulu. Iya, lanjut aja Bang. Masih ada 25 menit. Silakan. Iya, lanjut Bang Dito 25 menit ke depan. Baik, ini Kak Junta sudah mengakui yang bertemu dengan Paulus adalah iblis. Jadi poinnya, apakah 13 surat Paulus itu Kak Junta pakai atau dianggap itu tulisan palsunya Paulus dari iblis? Kak? Jadi kalau kakak tadi udah mengakui yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang iblis, surat-surat Paulus kan ada banyak di dalam Bible, ada 13. Itu kakak imani sebagai firman Tuhan yang datang kepada Paulus atau bukan? Masih digunakan atau tidak? Yang dari Paulus. Karena Paulus itu kan cuma nabi, dia kan murid Yesus juga. Katanya tadi kakak bilang yang bertemu dengan Paulus itu Kristus yang iblis. Itu kan yang tadi karena kata Bang Juma, yang datang padaku adalah Kristus palsu. Ya pada saat ya si Paulus mengatakan itu, ya memang dia bertemu dengan Kristus yang palsu. Ya, pada saat dia pencobaan, ya pada saat dia tadi di padang gurun perjalanannya ke Damsyik, kan pertama kalinya Paulus itu mengaku bertemu dengan Yesus atau Kristus yang iblis itu, betul? Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, yang mengaku datang sebagai Yesus itu Kak Junta mengakui itu yang iblis atau yang mana nih? Kisah Rasul 9. Sebentar ya Bang, saya kan enggak hafal. Nomor 3. Iya, silakan. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedua orang yang suara alasan mendekat kepadanya. Engkau menganiaya aku, jangan sanggup saya kalau engkau Tuhan, katanya aku Yesus. Oke. Yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu itu putra Maria yang manusia atau yang iblis? Oh, ini Yesus yang putra Maria. Yang di ayat ini. Apakah itu manusianya yang datang? Tidak, suara apa cahaya? Ya cahaya itu bersuara, mengeluarkan suara. Oke. Pada saat Yesus sebelum terangkat ke langit, Lukas 24 nomor 3,
Di situ murid-murid bertanya kepada Yesus tentang kedatanganmu dan hari akhir dunia. Yesus menjawab, waspadalah. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Di nomor 23, di sana dikatakan oleh Yesus, apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kemudian di nomor 26, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di padang gurun atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada yang datang mengaku Mesias atau Kristus di padang gurun, menurut Yesus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Percaya. Dari perkataan Yesus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Matius 24 nomor 26. Percaya ucapan Yesus itu, janganlah kamu percaya bahwa ada, itu menunjukkan tidak ada Yesus lain, hanya ada satu Yesus. Jadi kalau ada yang lain, misal nih ya, aku jumpa nih di Jakarta nih, aku keturunan Nabi, aku keturunan Yesus, gitu jangan dipercaya. Tidak ada Yesus lain. Yesus hanya satu. Pada saat Paulus bertemu yang katanya adalah Yesus, apakah Yesus sudah ada di bumi? Sudah. Dia kan muridnya. Siapa? Paulus, muridnya Yesus. Hah? Muridnya Yesus ada berapa, Kak? Yang bertemu di padang gurun itu kan mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di Matius 24 murid-murid bertanya, tetapi Yesus menjawab, camkanlah baik-baik, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di padang gurun, kamu percaya atau jangan kamu percaya, kata Yesus. Jangan dipercaya. Nah, Paulus tadi mengatakan bertemu dengan Kristus, Yesus di padang gurun. Cahaya, dalam bentuk cahaya, iya. bersuara. Iya, itu kamu percaya atau jangan kamu percaya, katanya Yesus. Itu dipercaya. Hah? Kok bisa? Jadi Kak Junta ini mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus? Menurut perkataan Yesus. Kalau mengikuti perkataan Yesus, jangan kamu percaya. Tadi udah sehat, kita semuanya mendengar. Kak Junta mengambil poin Paulus bertemu dengan Kristus yang iblis. Ya, berdasarkan Galatia pasal 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Nah, awal mulanya dia mengatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Sementara murid-murid sudah diperingatkan oleh Yesus, apabila ada orang yang berkata kepada kalian, ia melihat Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Untung saja di KPR tidak ada perjumpaan murid Yesus dengan Paulus. Kalau murid-murid Yesus ketemu dengan Paulus, Paulus kemudian berkata, "Hei Petrus, hei Yohanes, Yakobus, dan lain-lain, kalian, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun." Murid-murid akan percaya atau tidak percaya? Kalau dibilang bertemu, ya tidak percaya. Tetapi kalau dia bilang, Yesus telah berfirman kepadaku, baru kita percaya. Itu, Bang. Yang berfirman kepada Yesus, yang berfirman kepada Paulus bukannya tadi iblis? Ya itu Yesus. Kalau yang dalam rupa cahaya dengan suara itu Yesus. Kan dia tidak muncul. Tapi kalau Bang Juma bilang, yang muncul bertemu dengan si Paulus, nah itu Yesus bukan. Ya kalau dia berupa, berbentuk, ya pada saat itu, pada saat di gurun itu, ya tidak mungkin Yesus. Oke, mundur lagi. Yang anak Bunda Maria itu yang manusia atau bukan manusia?
Yang manusia. Yang bertemu dengan Paulus manusia atau bukan manusia? Paulus bertemu, tidak bertemu. Paulus mendengar suaranya dengan cahaya, dengan cahaya seperti malaikat kan. Ketika sudah bertemu itu bersama murid-murid lainnya, ya dia Yesus asli. Ini penampakan itu bisa dikatakan bertemu bukan sih? Tidak. Pertemuan itu kan harus ada langsung. Mata, kontak fisik itu baru namanya bertemu. Bagaimana yang mengatakan dirinya akulah Yesus yang engkau aniaya itu diyakini adalah Yesus. Sementara Yesus sudah berkata, apabila ia berkata, ia ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Yang ianya di sini adalah Kristus palsunya. Itu kalau ada yang mengaku-ngaku akulah Yesus di tempat lain itu baru. Di KPR pasal 9 nomor 5 yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, itu mengaku-ngaku atau bukan? Enggak. Lah, coba dibaca coba. Yang tadi bukannya udah baca tuh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu Yesus yang asli atau dia yang palsu? Yang palsu itu yang mengaku-ngakukan. Ayo, bisa yuk, bisa. Ada yang mengaku sebagai Yesus nggak di situ? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah gitu kan. Jadi Paulus mengakui dan kemudian menceritakan kepada Lukas penulis tentang kisahnya di padang gurun pada saat dia perjalanan ke Damsyik. Ada sosok cahaya yang bersuara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Oke, sip, Bang Bu. itu ada yang mengaku enggak? Kak Junta, ada yang mengaku. Kalau ada yang mengaku katanya di padang gurun, menurut Yesus tadi jangan kamu percaya atau kamu percaya? Kalau yang pada saat bersama-sama muridnya itu kan Yesus tidak memaksudkan yang kejadian yang di padang gurun. Dia mengingatkan murid-murid. Coba dibaca dibaca Matius 24 nomor 25 26. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Matius 4 ayat. Jadi Matius 24 nomor 25, 26, 27. Ini satu langkah aja karena tadi sudah terbuka akalnya bahwa Paulus Di sini ini Yesus mengingatkan supaya tidak mudah percaya kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. coba dibaca. Banyak lebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menancap dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula. Itu tandanya, itu tanda datangnya anak manusia, putra Maryam, itu di hari kehabisan dunia. Tapi dia peringatannya, camkanlah, aku sudah berkata kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata, ia itu Mesias ya, Kristus palsu ya? Enggak. Kristus palsu itu ia ada di padang gurun,
ada atau di dalam bilik, jangan kamu percaya atau kamu percaya? Ya jangan percaya kalau ada yang bilang misalkan abang ini ngomong, aku jumpa Yesus di sana, aku nggak percaya. Oke, pada saat Paulus perjalanannya ke Damsyik, perjalanan ke Damsyik itu melalui padang gurun. Itu firman Allah. Iya, firman Allah. Dia mengatakan, Tapi difirmankan kepadanya. ada yang mengaku Yesus nggak di situ? Iya, iya, lewat firman. Kalau ada yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun, kamu percaya atau tidak? Dia mengaku gitu, aku jumpa Yesus katanya. Yang nggak percaya kalau dibilang jumpa. Tapi kalau Dia mengaku akulah Yesus. Dia mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Ini kan konteksnya Mesias, Kak, Kristusnya, bukan Paulusnya. Ada nggak yang mengaku Mesias di situ? nggak, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Harus kamu percaya atau jangan kamu percaya? dia bilang akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tapi kan dia dengan cahaya dan suara. Ya percaya. Nah, berarti kan Di mana ada Yesus tulisannya itu? Di mana di peringatan Yesus, camkanlah itu harus kamu percaya. kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi. Nah, Nabi. Ini memang agak susah ini Bang Andi. Padahal tadi sudah mengatakan Paulus berjumpa dengan Kristus yang iblis. Ya kalau dia berjumpa Kristus yang iblis ini ketemu di mana? manusia, itu iblis. Tapi kalau lewat suara dan cahaya itu kan itu bukan iblis lah, malaikat lah, itu Tuhan sendiri berfirman ke dia. Berbicara. Oke, iblis itu bisa menjadi cahaya juga nggak? Nggak bisa. Oh? Yakin? Wah, kayaknya memang nggak pernah baca Bible ini orang-orang Kristen ini. Iya. Pakai Quran kok bang. Kayak mana ini? Iblis itu bisa juga menjelma seperti cahaya. Kemana lah kakak ini? Tapi poinnya itu kalau murid-murid ketemu sama Paulus, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Murid-murid percaya atau enggak? Kalau dia bilang bertemu tidak percaya, tapi kalau dia bilang aku difirmankan, aku Tuhan berbicara kepadaku, itu percaya. Di mana ada tulisannya aku difirmankan Tuhan itu di KPR itu untuk Paulus, Kak? Jangan ngarang lah. Abang, misalkan kan kalau Paulus bilang aku bertemu dengan Tuhan Yesus, ya jelas lah nggak ada yang percaya. Kan nggak mungkin dia bertemu Tuhan. Oke, tak ganti. Aku melihat, aku didatangi. Ya udah gini aja. Aku didatangi suara yang mengaku Yesus loh di padang gurun. Murid-murid akan percaya atau tidak? Ya percaya. Kalau dia bilang aku telah difirmankan, aku ya yang mendengar suara. Ini kan Paulus gini. Paulus ini kan nggak pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, betul? Sebelumnya nggak tahu nih Yesus kayak gimana. Yang tahu itu kan murid-muridnya, ya. Oke, pada saat Paulus yang nggak pernah jumpa dengan Yesus, kemudian dia mengatakan di KPR tadi, kira-kira murid-murid ini percaya nggak dengan perkataan Paulus? Atau murid-murid justru bertanya gini, emang kamu pernah ketemu sebelumnya dengan Yesus kami? Enggak. Lalu kau yakin nggak dengan yang menampakimu itu Yesus kami? Apa dibilangnya? Kan dia tidak dinampaki, cuma mendengar suara sama cahaya aja, seperti melihat malaikat. Aduh, agak susah memang ini, harus diobati, harus jelas ini gini Kak. Yang bertemu dengan Paulus di padang gurun tadi yang mengaku Yesus, itu yang manusia anak Maria atau bukan? Yesus anak Maria. Yesus itu memang anak Maria. Tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri sebelum dia terlahir ke dunia.
Semua orang hanya bisa mendengar suaranya. Bukan, jangan kemana-mana. Konteksnya kita masih di KPR, kita masih di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5. Ya kan? Bisa menyampaikan, aku mendengar suara Yesus atau Yesus berbicara kepadaku, menyampaikan kepadaku. Nah, itu bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa mengkonfirmasi kalau itu Yesus yang asli? Ya karena kan dalam bentuk cahaya. Terus hanya suara, karena dia juga sudah mulai iman percayanya bertumbuh kepada Yesus, makanya dia yakin itu Yesus. Yesus itu Kristus bukan? Kristus itu kan gelarnya, gelar sendiri, Yesus Kristus. Kalau Paulus mengatakan dirinya Kristus, percaya nggak? Nggak percaya dong. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Saya baca. Ini tulisannya dia ya, dari buahnya ya. Alamak, yang begini banget ya orang Kristen. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau dilihat dari original teksnya, pengikutnya nggak ada. Jadi tambahan. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi Kristus. Itu pengikut Kristus itu pengikutnya palsu. Jadi tambahan yang dilakukan oleh LAI. Mana pula? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, dia ini kan menyampaikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini supaya percaya juga ke dia. Apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia dengarkan dari Yesus. Itu doa maksudnya. Pengikut di situ tidak ada dalam original teksnya, Kak. Ini kan terjemahan. Jadi kalau nggak ada di original teksnya itu tidak ada. Jadi dia bilang iya. Terus gitu. Yang betul. Enggak dari dulu-dulu selama jadi orang Kristen kalau Paulus mengaku menjadi. Oke, nanti ditanya, dicatat saja, nggak usah disanggah. Saya kasih lagi. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 21 22. Kisah Rasul? Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul 9 nomor 22. Kenapa itu? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa adalah Mesias. Yesusnya tidak ada dalam original teks. Ini maksudnya gimana? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Semakin besar pengaruh si Paulus ini gara-gara tadi dia menyampaikan apa yang disampaikan dia. Oh ya, ini biar Alfi coba naik. Alfi yang bisa open cam ditunjukkan deh. Ya, bisa dibantu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kisah 922 ya? Ya. Ntar ya teman-teman ya. Besarin ya? Oh ya udah. Udah. Loh, kok beda ya? Pas itu. Oke, kisah 922. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kak Junta, kita sedikit interaktif aja. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia di sini siapa, Kak? Ya si Paulus itu. Yes. Si Paulus. Dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia di sini siapa lagi, Kak? Ya si Paulus itu. Oh ya, karena Paulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus di sini itu adalah hal yang diadakan oleh pihak penerjemah. Karena izin Kak ya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita baca dari teks Greek koinenya, Saulus de Malon ene juga mauto kai sunekinen tos yodaios tos
Katoi kontas en Damasko sumbi bazon hoti hotos estin ho Kristos. Yeos itu kan artinya Yesus. Bahasanya Yeos itu Yesus. Bahasa Indonesianya Yesus. Yeos itu bahasa apa itu yang kamu baca itu? Itulah Yeos, Yesus. Gak ada Yesus di sini, Kak. Ya dia memang tulisannya nggak Yesus. Itu Yeos yang kamu baca tadi, ada bacanya Yeos. Itulah dia. Mana Yesus? Sekali lagi saya bacakan. Saulus de Malon ene dunamauto. Saulus semakin dikuatkan pengaruhnya Kai dan Sunehinen Tosyodaios membingungkan orang Yahudi tos katoi kontas en Damasko yang bertempat tinggal di Damaskus atau di Damsyik sumbi bazon membuktikan, menginstruksikan, mengajarkan hoti bahwa houtos dia estin adalah ho Kristos. Jadi Kak, nama Yesus di sini tuh diadakan oleh pihak terjemah gitu. Aslinya itu dia di sini menggunakan kata ganti orang ketiga yang artinya adalah dia. Jadi kalau konsisten kata gantinya ini adalah kepada Paulus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dia adalah Kristus. Ya udah itulah. Oke, satu lagi. Tadi coba buka 1 Korintus 11 nomor 1, Vi. Pengikut itu ada nggak itu? 1 Korintus 11 nomor 1. Mimetemo gineste katos kago Kristo. Pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya di sini masih bisa eksegesis Kang Dito. Namun kata pengikut memang nggak ada. Tapi kalau mengambil definisi daripada Kristo itu kan memang definisinya pengikut Kristus kan ya. Di sini masih bisa berkelit LAI-nya. Tapi di 922 tadi nggak bisa. Nggak bisanya Kisah Iya, poinnya kisah gini deh. 922. Iya, poinnya gini deh. Pengikut itu ada nggak di original teks itu? Di Nggak situ ada. saja. Kalau nggak ada, bacanya bagaimana? Kalau nggak ada 1 Korintus 11:1 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. Nah itu. maksudnya ke piye? Makin nggak paham. Ya, 922 Paulus jadi juga. Kristus. Paulus jadi Kristus. 922 juga gini bunyinya. Kalau kita menggunakan ILT 3, namun Saulus semakin dikuatkan dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus karena mengajarkan bahwa dia adalah Hamasyah. Atau ILT satunya dia adalah Kristus tuh. TL-nya coba TL. Saatnya dia memberitakan tentang Yesus, tentang dirinya. Di mana Kak? Kalau saya lihat pun di ayat 20-nya. Ya saya baca yang bahasa Indonesia lah, orang saya pahamnya bahasa Indonesia. Nanti ya Di sini bahasa Ibrani itu baru. Kalau Anda ini bukan Ibrani. nggak sesuai dengan bahasa yang kamu tunjuk itu, ya sudah pastilah ini nggak diterbitkan. Emangnya iya, gini sembarangan? kakakku. Kakak di gereja itu sangat dijauhkan dari bahasa asli sama pendeta. Kenapa Nggak ada yang alasannya? ngerti sama bahasa asli. Nah, Kak, orang semua bahasa Arab saya tapi pun ada dulunya tidak ngerti juga Kak, tapi belajar gitu. Tapi kita lupakan Oke, aja. King James. Di King James. Iya, tapi King kita James. lupakan aja. Kita lihat aja King James-nya. Ya. Kan di King James-nya jelas dikatakan di sini. But Saul increased the more in strength and Itu bahasa apa yang confident. kamu baca? Nanti sama Inggris. orang-orang yang paham bahasa itu baru Itu bisa. KJV, udahlah jangan ditolak terus Junta. Kau jangan pura-pura bego di sinilah. Ini edukasi lu buat yang lain. Gak apa-apa, dia cuman bertahan, Vi. Lanjut, Vi. Dia cuman bertahan dengan iman kebotolannya aja. Kayak nggak orang pelajar jadinya. Proving that this is the Messiah. Tuh. Membuktikan bahwa this, kata ganti lagi, membuktikan bahwa this inilah the Messiah, the Kristus. Gitu. Ya udah, itu data valid secara akademis ya, akademis. Kalau
Kak Junta sudah mulai diajak ranah akademis, kemudian nggak nyampe, mohon maaf, Anda nggak level. Kalau percaya cuma imani saja. Kita berdiskusi di sini bukan untuk menyerang, tapi berdiskusi di sini banyak manfaatnya buat teman-teman Kristen yang di bawah ya. Ini buat ilmu baru. Jadi padahal tadi sudah diinfokan Bang Zuma pada saat dengan Bang Nandar tadi ya, itu sekilas sudah semuanya data. Jadi memang Gurunda kita ini luar biasa, is the best, masya Allah. Barakallahu fiik Gurunda. Ini pada saat kita kaji secara akademis itu udah no debat gitu loh. Sudah nggak bisa diikuti oleh teman-teman Kristen yang hanya bermodalkan imani saja. Kita mengajak kalian semuanya lebih interaktif dalam ranah akademis. Ya, jangan hanya percaya STT, teologi, kristologi, enggak. Di sini itu untuk kalian bukan membuktikan iman, tapi sampai di mana pengetahuan kalian tentang kekristenan kalian, gitu loh. Jadi jangan takut sama kami, takut dihujat. Kalau kalian tidak hujat, kami tidak hujat. Nah itu ya. Lanjut, Vi. Dia masalahnya gini. Kalau ada orang LAI, teman-temannya Anwar Chen, bahkan kalau ada Anwar Chen juga di bawah, ya. Gini Pak Anwar atau teman-teman Kristen, saya nggak tahu kenapa ada nama Yesus di sini. Saya nggak tahu. Karena kalau penerjemahannya konsisten dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, di sini kan ada 2 kali jumpa kata ia, dan ia membingungkan. Terus karena ia membuktikan, kata ia dan ia di sini itu kembali kepada Saulus. Datangnya dari mana? Di sini ada kata ganti orang ketiga juga. Tos ini kata ganti orang ketiga. Nah, sama sepadan dengan kata hautos di sini. Hautos ini artinya kata ganti orang ketiga juga, artinya dia gitu. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa kisah para pewarta pasal 9 ini ditulis oleh Lukas, juru tulis daripada Santo Paulus menurut teman-teman kekristenan. Nah, Lukas menuliskan kisah para pewarta 9 butir ke-22 ini dengan narasinya tuh secara literal berbunyi, Saulus semakin kuat pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang bertempat di Damaskus atau di Damsyik. Sumbibazon ini kata kuncinya, menginterupsikan, mengajarkan, membuktikan. Kita bisa cek kok leksikonnya. Hoti ini bisa diartikan bahwa. Hotos dia, estin ini to be adalah ho Kristus gitu loh. Nah, masalahnya dari pihak penerjemah ya, dia di sini menggunakan kata ia dan ia sebanyak 2 kali gitu loh. Padahal kalau kita cek di Greek-nya, penggunaan kata ganti orang ketiga itu ada 3 kali tuh keluarnya. Dan ini tidak konsisten diterjemahkan. Dan satu lagi, kalau kita bicara konteks, kalau kita mundur pun ke data nomor 20, karena itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim. 2 kali nama Yesus muncul di sini, tidak satu pun muncul di original teksnya. Kai, eutheos, entais, sunagogais, ekirosen, ton kriston, hoti, hotos, estin, ho, huios, toteo. Gak ada sama sekali kata Yesusnya di sini. Lalu pihak penerjemah kakak mengadakan 2 kali nama Yesus di terjemahannya tuh, dasarnya dari mana itu kak? Ada? Tidak ada teman-teman. Tidak ada sama sekali. Maka mohon maaf, dengan berat hati kami bukan menyalahkan teman-teman kekristenan, tapi kalian adalah korban terjemahan Lembaga Biblos Indonesia. Mana tepuk tangannya dulu kan gitu. Silakan. Ya, saya rasa memang harus kita akhiri ya. Junta dari tadi tidak mensyukuri bahwa masuk di room ini itu penuh dengan hikmah, pelajaran, pengetahuan, tapi beliau hanya bertahan dalam keimanan. Jadi saya rasa Kak Junta ya cukup harus disyukuri saja masuk di sini, bukan menyerang, bukan tendensi ke pribadi, tapi bagaimana kakak
harusnya lebih memahami ini kita ranah dialektika, diskusi yang ada datanya, bukan hanya congornya. Begitu ya Kak ya? Selebihnya silakan selamat merenungkan, selamat berbelajar ria, dan juga kalau ada pendeta, mungkin lebih baiknya pendetanya diundang ke sini kalau memang kompeten gitu ya. Selesai itu mungkin Bang Handi monitor sudah masuk lagi dalam azan. kondisi kayak begitu. Kita sih kasihan sama mereka ya. Bahwa mereka ini terutama Mbak Juntak ya, ayo pakai akal sehat. Jujurlah bahwa siapapun yang pernah ada di muka bumi itu bukan Tuhan. Apalagi pernah keluar dari rahim seorang ibu yang kita sama-sama hormati, kita sama-sama muliakan ya. Nah, artinya itu bukan Tuhan. Karena dia bertuhan. Yesus waktu ada di muka bumi itu bertuhan, memperkenalkan Tuhan yang dia tuhankan. Semua para nabi kayak gitu, memperkenalkan Tuhan yang dia tuhankan. Itu anehnya lagi ada nabi utusan Tuhan memperkenalkan Tuhan, dia tuhankan. Itu pun meleset. Melesetnya di mana? Karena yang dia anggap yang dia tuhankan itu yang mulia ini, padahal sebenarnya yang dia tuhankan meleset. Siapakah itu? Artinya ada Kristus lain yang mati terkutuk di tiang salib. Itulah yang dia tuhankan. Jadi Anda meleset dua kali meleset ini kan itu, dan teman-teman semua ya. Jadi memang kita ada dua langkah ini menjelaskan sama mereka nih. Mereka menganggap yang dia tuhankan anak Maria, itu juga salah. Padahal kalau mau jujur yang dia tuhankan bukan anak Maria. Kira-kira begitu. Jadi kita memang harus edukasi mereka 3 langkah ke depan. Tapi kalau kita udah maju 3 langkah ke depan, kadang-kadang kita mundurin lagi 6 langkah ke belakang. Jadi tarik ulur. Bagaimana cara menyimpulkannya? Ya harus jujur, permudah segala sesuatu, dan keluarlah dari doktrin itu. Dengan apa? Pakai akal sehat. Solusinya di mana? Ya Islam. Karena tidak, di Islam itu nggak ada yang bisa merusak akal sehat. Semua logis. Kecuali yang tidak logis itu adalah yang goib. Goib kan nggak bisa dilogiskan ya. Tapi berdasarkan data. Kan kira-kira begitu. Semoga tercerahkan pada kesempatan kali ini. Salam akal sehat. Iya, Bang Zuma, Burunda.